Ketika huru-hara kiamat nanti terjadi di yaumil akhir, orang sibuk memikirkan nasib masing-masing, entah masuk surga atau neraka. Ahli puasa tidak perlu sibuk karena mereka mendapatkan tiket khusus menuju surga. Maka bagi barang siapa yang lewat pintu rayyan itu, kata Rasulullah, mereka tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Kenapa tidak haus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tema kali ini kita akan membahas keistimewaan bulan suci Ramadan. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال تعالى أيضا في سورة أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita bersyukur memuji Allah pemilik alam semesta yang senantiasa selalu mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga sampailah kita pada bulan yang agung dan mulia ini. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi ladang amal terbaik untuk kita semuanya, mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyaklah hari berganti hari, tidaklah seagung dan semulia hari Jumat. 7 hari dalam sepekan itu, maka di antara hari yang 7 itu, hari Jumat adalah hari yang paling agung dan mulia. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jumu'ah. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Wa a'zamuha indallahi ta'ala. Dan Allah juga mengagungkan hari Jumat di sisinya. Saking agungnya hari Jumat itu, maka banyaklah orang masyarakat kita mengambil berkah di hari Jumat itu. Sehingga kalau ada acara-acara kenduri, acara-acara pernikahan, acara-acara berdoa, maka biasanya dipilih pada hari Jumat. Banyaklah bulan perkara bulan, tidaklah seagung dan semulia bulan suci Ramadan. 12 bulan dalam setahun, maka 4 disebut dengan arba'atun hurum. 1 disebut dengan sayyidus syuhur. Maka Ramadan disebut dengan sayyidus syuhur, maknanya Ramadan adalah penghulu sekalian bulan. Di antara bulan yang 12 itu, satu-satunya nama yang langsung Allah sebut dalam Al-Quran hanyalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk untuk manusia, pembeda antara yang benar dengan yang salah. Maka oleh karena itu
patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, karena Ramadan adalah bulan yang sangat agung dan mulia. Selain namanya Ramadan, maka bulan itu disebut dengan Syahrum Mubarakah, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, qad ja'akum syahrum mubarak, sungguh telah datang kepadamu syahrum mubarak, bulan yang sangat-sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nama lain dari Ramadan disebut dengan syahrum mubarak, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah. Iftaradu alaikumus siyamah, pada bulan itu kamu diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Ini keistimewaan dari Ramadan ini. Maka kata Rasul, di bulan itu dibuka semua pintu-pintu surga. 8 pintu surga dibuka di Ramadan ini. Maka oleh karena itu, Ramadan ini kita jadikan sebagai ajang untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka unggulkan nilai-nilai amal-amal kita agar kita nanti dipanggil menuju surganya Allah melalui salah satu pintu di antara pintu-pintu surga itu. Maka Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan itu kata Rasul dibukakan semua pintu-pintu surga. Ada salah satu pintu surga itu bernama Babur Royan, pintu ahlinya orang yang berpuasa. Maka Ramadan menawarkan paket untuk menuju surga melalui ibadah puasa. Tentunya ini adalah kesempatan emas buat kita orang-orang yang beriman. Jangan sampai terlewatkan bagi kita untuk tidak ikut andil mengambil bahagian menjadi ahli dalam berpuasa. Bahkan fasilitas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang unggul nilai ibadah puasanya, nanti pada hari kemudian dipanggil menuju surga melalui Babur Royan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, ketika huru-hara kiamat nanti terjadi di yaumil akhir, orang sibuk memikirkan nasib masing-masing, entah masuk surga atau neraka. Ahli puasa tidak perlu sibuk, karena mereka mendapatkan tiket khusus menuju surga. Dipanggil dan diundang masuk ke dalam surga oleh para malaikat. Malaikat akan mengumumkan, Aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun. Mana orang-orang yang ahli berpuasa? Mana orang-orang yang dulu di dunia ahli ibadah puasanya? Unggul nilai ibadah puasanya. Anda tidak perlu berdesak-desak menuju surganya Allah, karena Anda masuk surga melalui Babur Royan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan hadis itu, fa iza dakhala akhiruhum dzalika ughliqal baba. Bila telah masuk orang yang terakhir di antara mereka, dzalika ughliqal baba, pintu Royan itu tertutup secara otomatis. Tidak akan lewat melalui pintu Royan itu kecuali orang-orang yang ahli dan unggul nilai ibadah puasanya. Maka ini menjadi motivasi untuk kita agar kita menunaikan kewajiban ibadah puasa ini, agar jangan sampai ibadah puasa ini tertinggal karena tanpa sebab untuk bisa kita melalaikannya. Maka bagi barang siapa yang lewat pintu Royan itu, kata Rasulullah, mereka tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Kenapa tidak haus? Karena ketika mereka berpuasa di dunia dulu, mereka telah membayar hausnya, sehingga nanti ketika masuk surga lewat Babur Royan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan basah melimpah kerongkongannya,
sehingga mereka tidak merasakan haus selama-lamanya. Kedua, di Ramadan itu juga disediakan fasilitas pintu sedekah, babus sedekah, pintu ahlinya orang-orang bersedekah. Maka unggulkan nilai sedekah kita. Ramadan menawarkan paket itu, maka bagi orang yang unggul ibadah sedekahnya, maka dimasukkan nanti ke dalam surga melalui babus sedekah. Maka oleh kerana itu, kita tingkatkan kualitas sedekah kita di Ramadan ini, meskipun sebetulnya bersedekah tidak hanya di Ramadan kita dituntut. Akan tetapi, fasilitas disediakan oleh Allah di Ramadan, karena kata Rasul, di Ramadan itu tuftahu fihi abwabul jannah. Di Ramadan dibuka paket-paket pintu surga itu, maka amalan di Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'asyari amthaliha, sampai 10 kali lipat pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang sekali kalau kita tidak mengambil bahagian itu, maka sungguh amat merugilah kita nantinya. Maka oleh kerana itu, ketika kita unggul nilai sedekahnya, maka kita nanti akan dipanggil menuju surganya Allah melalui babus sedekah. Kemudian pintu ketiga disebut dengan babul qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pintu menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Pintu ini pun dibuka oleh Allah paketnya di Ramadan nanti ini. Maka ini mesti juga kita ambil bahagian. Andaikan mungkin kita tidak mendapatkan masuk surga lewat paket babur royan, tidak mendapatkan paket babus sedekah, ketika nilai kesabaran kita, nilai menahan amarah kita unggul, nilai memaafkan orang lain itu unggul dari nilai-nilai yang lainnya, maka kita akan dipanggil nanti menuju surganya Allah melalui pintu babul qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pintu menahan marah dan mampu memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Pekerjaan yang paling berat adalah menahan marah. Orang mampu mungkin mengangkat beban berat. Semen 50 kilo satu sa itu sanggup dipikul. Tapi terkadang menahan marah sungguh sangat sulit untuk dilakukan. Betapa banyak terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, dalam keluarga, suami yang tega melakukan kekerasan dalam keluarganya, bahkan sampai menghilangkan nyawa anggota keluarganya, itu akibat marah yang tidak terkendali. Tetangga sama tetangga yang hanya persoalan-persoalan sepele belaka, yang akhirnya berujung kepada masalah yang berkepanjangan, yang bahkan menzalimi orang lain. Maka hal ini diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan disebut juga dengan sahrun sabra, bulan sabar, mendidik kita agar sabar dalam persoalan apapun. Paket pintu itu disediakan oleh Allah dalam Ramadan ini, yang disebut dengan babul qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini perlu juga kita raih sehingga kita nanti mendapatkan salah satu pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pintu surga itu disebut dengan babul walid. Pintu berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada kedua orang tua. Maka bagi barang siapa yang unggul nilai baktinya kepada kedua orang tuanya, maka dipanggil nanti menuju surganya Allah melalui babul walid. Maka oleh kerana itu, jangan pernah melupakan jasa-jasa kedua orang tua kita. Keberhasilan kita hari ini adalah berkat jasa dari kedua orang tua kita. Tidak ada satu pun manusia di atas bumi ini yang mendapatkan keberhasilan tanpa
andil dari kedua orang tuanya, tanpa doa dari ibu bapaknya, tanpa usaha dari orang tuanya, maka oleh karena itu Allah ingatkan kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Kami perintahkan kepada manusia, kata Allah, agar mereka menyembah hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsan, dan berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Maka oleh karena itu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang infak, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah menjawabnya, yas'alunaka madza yunfiqun. Apabila bertanya mereka kepada engkau ya Muhammad tentang infak, qul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah kepada mereka, berikanlah infak dari hartamu yang paling terbaik. Kepada siapa diberikan? Wabil walidain, kepada kedua orang tuamu. Kemudian wal aqrabin, kemudian kepada karib kerabatmu. Wal yatama, kemudian kepada anak yatim. Maka berdasarkan dalil ini, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa memberikan nafkah terbaik orang tua adalah mendapatkan porsi terdepan yang perlu menjadi perhatian bagi anak-anaknya. Maka di antara pintu-pintu surga tadi ada namanya babur royan, ada namanya babus solah, ada namanya babus sadaqah, ada namanya babul qaziminal ghaiza wal afina anin nas, ada namanya babul walid, ada namanya babul rodin, ada namanya babul jihad. Semua paket pintu surga itu dibuka selama Ramadan ini. Kemudian dengan kita unggulkan amal-amal soleh kita, mudah-mudahan kita nanti dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh malaikat-malaikat Allah, diundang masuk surga melalui pintu-pintu itu semua. Demikianlah tausiah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.